Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yanti Yulianti di kuliah pemrograman berbasis objek. Hari ini kita akan melanjutkan bahan kita adalah tentang metode. Ya, bagaimana kita membuat program dengan efisien menggunakan metode. Bahasan kita pada hari ini terdiri dari 1. Metode abstraksi, 2. Desain top down atau bottom up, lalu 3. Implementasi, lalu 4 adalah contoh program. Pertama adalah metode abstraksi, yaitu metode yang kita akan kerjakan. Ini adalah kunci membuat program komputer secara efisien, ya. Jadi Anda kalau sudah kelasnya advance, ini tidak lagi membuat program dari atas ke bawah panjang gitu ya, berbaris-baris dengan hanya satu metode. Contoh hanya metode main saja, tapi kita harus breakdown atau kita pisah-pisahkan dalam metode-metode yang lebih kecil lagi. Tujuannya apa? Adalah supaya metode supaya lebih efisien gitu ya. Lalu program juga lebih pendek dan kalau ada kesalahan itu mudah untuk mencarinya. Jadi pada prinsipnya metode abstraksi adalah memisahkan penggunaan metode dan implementasinya. Pada saat Anda membuat program, Anda tidak perlu memperlihatkan kepada pengguna Anda isi dari seluruh programnya. Tetapi yang diberikan kepada pengguna adalah hanya bagaimana menggunakan metode Anda. Ya, jadi di sini kita lihat ada input, ada return value atau yang dikeluarkan, lalu ada header, lalu method body ini black box. Jadi pengguna Anda tidak perlu tahu ini isinya. Jadi yang diketahui ini yang putihnya saja ya. Di sini ada contoh penggunaan metode abstraksi. Ini contoh misalkan Anda ingin menampilkan kalender ya. Jadi misalkan kalender tahun berapa yang mau ingin Anda tampilkan, jadi enter full year. Jadi misalkan 2012, lalu enter. Lalu bulan apa yang ingin Anda tampilkan dalam angka, misalkan 1 sampai 12, misalkan angka 3 berarti bulan Maret ya. Jadi bulan Maret 2012, lalu di sini ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jadi nanti kita harus tahu tanggal satunya itu hari apa gitu ya, sampai tanggal 31. Jadi kita bisa gunakan metode abstraksi ini untuk memecah program kita. Yang pertama metode adalah top to down, dari atas ke bawah. Jadi yang pertama adalah Anda memiliki metode main yang berisi adalah memprint kalender atau mencetak kalender. Ya, jadi terdiri dari adalah membaca input ya, membaca input. Tadi ada inputnya adalah tahun ya, tahun 2012 gitu. Lalu bulannya keberapa. Lalu yang kedua adalah print month. Jadi mencetak tadi setelah tahu kita bulan ketiga, lalu ditampilkan tuh Maret 2012 ya. Di sini print month nanti adalah print month title dan print month body. Jadi tadi judulnya adalah Maret 2012, lalu ada angka 1 sampai 31 ya. Itu namanya print month body. Tadi ada 2 ya, print month title dan print month body. Jadi print month title hanya menampilkan judulnya saja, Maret bulan tahun 2012. Ya, jadi ini hanya dari Anda punya database tuh. Jadi database dari bulan 1 sampai 12. Kalau 1 bulan Januari, 2 bulan Maret, 2 bulan Februari, 3 bulan Maret dan seterusnya sampai 12 ya. Jadi get month name di situ di store ada kalau angka 1 berarti Januari dikeluarkan dan sebagainya ya. Lalu print month body, jadi di sini adalah get start day karena Anda harus tahu tuh bulan Maret itu tanggal 1-nya itu hari apa. Ya, dan itu sangat spesifik. Kalau misalkan tahun 2012 bulan Maretnya hari apa, 2013 bulan Maretnya hari apa, tanggal 1-nya dan sebagainya, itu pasti beda. Lalu get number days in month. Jadi kalau misalkan Januari itu 31 ya, Februari kadang 28, kadang 29 gitu ya. Nah, itu di sini di store jumlah hari dalam bulan tersebut ya.
Ya, jadi ke bawah makin spesifik, makin detail. Sekarang get start day ini gimana sih kita tahu bisa hari tanggal 1 Maret itu hari apa? Misalkan hari Kamis gitu ya, atau hari Jumat. Nah, ini bagaimana tahu taunya? Berarti harus ada metode yang mencarinya ya. Get total number of days. Lalu get total number of days ini ada berapa leap year, get number of day dan sebagainya. Jadi ini ada metode khusus untuk mencari get start day ya. Jadi bulan Maret tahun 2012 itu hari apa? Tanggal satunya ya. Itu adalah contoh abstraksi dari kalender. Jadi artinya Anda membuat dulu algoritma dari yang umum ke yang lebih detail lagi ya. Jadi metodenya seperti itu. Nah, di sini contoh program ini lebih sederhana daripada tadi kalender ya. Jadi contoh program adalah membuat program komputer menggunakan metode abstraksi untuk membuat game namanya game crabs ya. Aturannya adalah Anda harus mengocok 2 dadu, lalu jumlahkan 2 mata dadu tersebut. Jika jumlahnya 2, 3, atau 12, maka Anda kalah. Jika jumlahnya 7 atau 11, maka Anda menang. Selain itu, ya, selain 2, 3, 12, 7, dan 11, maka Anda boleh mengulang dengan cara menggulingkan dadu sampai mendapatkan jumlah tadi ya. Kalau 2, 3, 12 menang, kalah, atau 7 atau 11 itu adalah menang. Jadi kalau udah kalah udah berhenti. Kalau 7 11 itu sudah menang juga berhenti ya. Tapi penggulingan itu dibatasi hanya 7 kali. Jadi kalau udah 7 kali udah selesai game over ya. Jadi nanti mulai lagi dari awal ya. Gitu caranya. Baik, kita coba algoritmanya adalah, jadi yang pertama adalah metode membuat random ya. Metode bangkitkan nilai random 1 sampai 6 ya, 2 angka, lalu hitung jumlahnya. Lalu jika 2, 3, 12 jumlahnya adalah maka Anda kalah. Jika 7 dan 11 maka Anda menang. Ya, boleh pakai metode kriteria. Ya. Tapi nanti kita lihat apakah perlu metode ini atau tidak. Nah, jadi nanti Anda ini nih, pengguna ini tidak perlu tahu metode random itu punya Anda tuh seperti apa isinya. Ya, itu namanya abstraksi. Yang penting Anda ini yang metode kriteria ini hanya menggunakan metode random, misalkan keluarannya apa, masukannya apa. Ya, lalu setelah itu ulangi step 1 dan 2 jika jumlahnya selain 2, 3, 12, 7, dan 12, maksimum 7 kali. Lebih dari 7 kali keluarkan tulisan game over ya. Jadi yang ini 2, 3, 11 Anda kalah, 7, 11 Anda menang juga keluar ya. Tidak mengulang lagi. Oke, kita mulai membuat programnya. Jadi yang pertama, algoritma yang pertama tadi ya adalah membuat metode bangkit random. Jadi kita akan bangkitkan bilangan angka 1 sampai 6 untuk 2 dadu. Jadi caranya adalah kita buat metode dulu ya. Public static, karena yang dikeluarkan adalah jumlah dari bilangan random adalah misalkan jumlah tipenya integer, bangkit random, tidak ada input, kurung kalau buka dan tutup. Ya, lalu caranya adalah sekarang membangkitkan random jadi 2 kali. Caranya adalah kita tidak menggunakan math random ya. Jadi caranya adalah int, karena yang kita bangkitkan adalah bilangan integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Integer number 1 misalkan nama variabelnya ya. Nah, int number 1 adalah int ya, karena kita keluarnya adalah int. Lalu kita gunakan math random. Math random ini ada di sini ya. Lalu karena kita maksimum adalah 6, jadi dikali 6. Lalu karena kita mulainya adalah 1 bukan 0, secara default itu adalah 0 mulainya ya. Jadi ditambah 1. Ya, lalu untuk nomor 2,
Lalu kita beri keterangan ya. Sistem out print ln mulai bermain dadu. Contoh ya. Lalu kita keluarkan ya. Sistem out print ln misalkan mata dadu ke 1 sama dengan ditambah nomor 1 nomor 2, lalu kita jumlahkan, misalkan di sini jumlahnya adalah int jumlah. Lalu kita jumlahkan, jumlah sama dengan nomor 1 ditambah nomor 2. Lalu keluarkan sistem out print ln jumlah mata dadu sama dengan ditambah jumlah. Lalu ada return jumlah. Ya, sudah. Ini sudah tidak ada merah ya. Kita akan lanjutkan, nanti kita langsung ke metode selanjutnya ya. Ya, jadi metode ini nanti kita akan ulang-ulang kalau misalkan Anda harus mengulang. Jadi tidak perlu lagi tuh bikin bikin lagi dan seterusnya ya. Jadi cara memanggilnya kemarin sudah kita jelaskan ya. Cara memanggilnya adalah misalkan int sama-sama jumlah, tidak apa-apa. Jumlah adalah bangkit random. Ya. Ini ya. Jadi sekarang jika tadi jumlah sama dengan berapa? 2 atau 3 atau 12 ya, maka Anda kalah ya. Sistem out print ln Anda keluarkan tulisan Anda kalah ya. Lalu ini kasih kurung ya. Lalu else, lalu jika tadi jumlah sama dengan 7 atau jumlah sama dengan 11 ya. Sistem out print ln Anda menang ya. Lalu selain dari 23, 12, 7, 11 adalah else ya. Keluarkan sistem out print ln ulang lagi ya. Ini baru menampilkan itu dulu ya, belum mengulang ya. Jadi nanti kalau yang ini kalau Anda kalah udah keluar, Anda menang Anda keluar, nanti ulang kita akan mengulang lagi ya. Kita coba dulu ya sampai di sini. Kita coba, kita run. Ya, jadi mata dadu ke 1, kedua, 3. Oh, ada yang salah di sini, kedua.
Ya, kedua adalah 3, jumlahnya 4, maka ulang lagi. Sekarang kita run lagi. Ya, jumlahnya Anda kalah. 1 ke 1 adalah 1, ke 2 adalah 1, jumlahnya 2. Tadi 2, 3, 12, Anda kalah ya. Lalu kita run lagi. Ya, kalau 9 boleh, Anda boleh ngulang gitu ya. Nah, ini ulang lagi 6 totalnya, Anda boleh ngulang dan seterusnya ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan ya. Tadi ada syarat ya, bahwa kalau Anda kalah itu keluar, kalau Anda menang keluar. Tapi kalau selain dari itu, selain syarat 2, 3, 12, 7, 11, Anda boleh mengulang sampai 7 kali. Nah, sekarang kita lihat ya. Coba misalkan sekarang, tapi kita tanya dulu ya, tanya dulu apakah Anda mau mengulang atau tidak. Berarti misalkan kita tanya, boleh tanya. Jadi selama tanyanya adalah yes, ya boleh. Misalkan di sini do, misalkan di sini adalah while tanya sama dengan yes. Jadi selama dia mengetik angka yes, itu adalah bisa diulang ya. Pertama sekarang kita tanya dulu, ulang lagi, pakai ini ya, pakai tanda tanya, ulang lagi dalam kurung yes atau no, tanda petik. Lalu di sini ada tadi tanya adalah pakai scanner ya, boleh Anda pakai scanner. Di sini import Java util, import Java util. Tadi scanner boleh di sini ya, scanner sama dengan input sama dengan new scanner system in ya. Nah, sekarang mau ngulang lagi. Kalau yes, nah sekarang scannernya kita isi. Tadi udah diisi yes ya, berarti sekarang kita tanya dulu. Berarti caranya adalah tanya adalah input next ya. Masih merah di sini. Oh, input next masih ada titik char. Di sini 0. Ya. Oke. Sekarang boleh kita run, kita coba. Ya, metadata 6 mau ulang lagi yes. Nah, itu dia ngulang terus ya. Ye. Dan seterusnya ya. Itu kita sudah bisa. Kita coba lagi. Mengulang lagi 8 yes ya, dan seterusnya ya. Adalah mengulang dibatasi 7 kali loh, nggak boleh banyak-banyak. Nah, berarti ada batasan dari pengulangan. Jadi misalkan kita tambahkan namanya iter ya, iter kita mulai dari 1. Nah, sekarang iternya adalah nambah ini. Nambah iter sama dengan iter ditambah 1 ya. Nah, sekarang berarti ini sekarang kita boleh ulang lagi yang ke ya, yang ke tanda petik ditambah iter ditambah tanda petik yes atau no ya.
Oke, gitu ya. Tadi ada syarat kalau Anda kalah, Anda keluar. Berarti keluar dari looping itu Anda bisa gunakan break ya. Break. Jadi kalau Anda sudah kalah, udah keluar dari looping. Lalu Anda menang juga sama ya. Break. Ya. Lalu kalau di sini adalah jika 7 ya. Jika if iter sama dengan 7, maka Anda keluarkan tulisan, boleh keluarkan tulisan sistem ya, out print ln game over, games over ya, lalu break ya. Anda boleh di sini nih, boleh di sini juga Anda tambahkan selamat Anda menang ya, maaf Anda kalah, entah begitu ya. Oke, kita coba run. Nih mulai dadu, ini adalah mulai bermain dadu ke 14, jumlahnya 6. Apakah ini kita ulang yang pertama ya? Yes. Nih jumlah yang kedua adalah 10, berarti belum menang belum kalah. Ulang yang kedua, yes. 5 sekarang. Yang ketiga, yes. Nah, setelah keempat Anda selamat, Anda menang. Ya, gitu ya. Sekarang saya mau coba lagi. Ya, jumlahnya 4, Anda ulang, yes. 9, sekarang jumlahnya yes. Ya, akhirnya 7, Anda menang. Gitu ya. Itu adalah contoh ya, contoh menyelesaikan dengan algoritma saya. Anda boleh mencoba dengan algoritma Anda bagaimana menyelesaikan program ini. Jadi pada prinsipnya program adalah logika ya. Jadi logika masing-masing itu berbeda, cara menyelesaikan masalahnya itu beda-beda. Ya, jadi ini adalah contoh dari membuat program yang di sini ya. Demikian untuk kuliah kita hari ini ya tentang abstraksi dan metode. Silahkan Anda coba programnya, lalu dicoba dan dicoba sampai Anda bisa betul-betul mengerti ya. Penggunaan metode ini adalah kunci dari pembuatan program yang efisien ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.